Welcome back di Fundit, Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Saya Muhammad Reza, Equity Analyst dari CNBC. Oke, sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang bergerak di bidang industri rokok. Emiten ini memiliki nama Gudang Garam Tbk atau yang memiliki ticker code GGRM. Jadi langsung saja, apakah masih secerah itu potensi dari GGRM? Kita lihat perdagangan hari ini. GGRM ditutup dengan merah di harga 24.325 atau menurun 175 poin atau turun 0,71%. Langsung saja kita masuk ke profil bisnis dari Gudang Garam Tbk. Gudang Garam bergerak di industri rokok dengan produk unggulannya terdapat Surya dan Gudang Garam Internasional yang termasuk dalam SKM Full Flavor. Kemudian ada Gudang Garam Merah dan Gudang Garam Jaya yang termasuk dalam sigaret kretek tangan, dan terakhir Gudang Garam Mild dan Signature yang termasuk dalam SKM yang low tar nikotin. Kemudian emiten ini telah berdiri sejak tahun 1958, didirikan oleh Bapak Surya Wonowijoyo. Kemudian emiten ini IPO pada 27 Agustus 1990 dengan harga IPO 10.250 per lembar. Langsung saja kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kita lihat di sini bisnis dari Gudang Garam terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu pertama rokok dengan kontribusi terbesar, kemudian ada kertas dan juga infrastruktur. Kita masuk dari rokok itu 98,5% dari kontribusi pendapatan rokok itu merupakan kontribusi dari seluruhan pendapatan GGRM. Kalau kita lihat, rokok terbagi kembali menjadi 3 segmen, sigaret kretek mesin full flavor atau SKM FF, kemudian SKT dan juga SKM LTN. Kita lihat kembali secara lebih detail, SKM full flavor memiliki kontribusi pendapatan atau segmen volume penjualan juga yang terbesar. SKM full flavor tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan dan akhirnya dari situlah keseluruhan dari segmen volume penjualan dari GGRM mengalami pertumbuhan juga. Kemudian kita lihat lebih detail untuk first half 2021 bertumbuh ke 2022 mengalami penurunan. Penurunan tersebut sekitar 3,7 miliar batang, yang 3 miliar batang penurunannya disebabkan oleh penurunan permintaan dari SKM full flavor. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat dari total pendapatan, Gudang Garam mengalami pertumbuhan kinerja dari 2008 hingga 2021 itu konsisten meningkat hingga 124 triliun. Namun pada 2022, tekanan dari bisnis dari Gudang Garam mengakibatkan penurunan kinerja pendapatan sekitar 0,2 triliun. Sehingga kalau kita perhatikan dari net income dari Gudang Garam, perusahaan ini konsisten mengalami pertumbuhan hingga titik tertingginya tahun 2019. Kemudian sejak adanya pandemi COVID-19, demand dari rokok itu mengalami penurunan akibat masyarakat, daya beli masyarakat yang menurun, kemudian juga cukai rokok mengalami peningkatan hingga 20% yang berdampak sehingga ke net income perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2021 dan 2022 hingga saat ini. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kita masuki ini cukai rokok, data cukai rokok dari perusahaan. Cukai rokok mengalami kenaikan dan penurunan, dan sejak tahun pandemi 2020, cukai rokok titik tertingginya hingga 23% kenaikan cukai rokok. Kemudian 2021 dan 2022 masih di atas 10%. Hal inilah yang menyebabkan PDB pertumbuhan industri pengolahan tembakau itu mencapai pertumbuhan secara negatif sejak tahun 2020, 2021, dan 2022. Sebelumnya untuk pertumbuhan negatif terjadi di tahun 2017 dan di tahun 2013. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kalau kita perhatikan juga dari dividen, perusahaan ini konsisten membagikan dividen dari 350, 650, meningkat terus hingga tahun 2020 perusahaan berhenti membagikan dividen diakibatkan oleh kas dan likuiditas. Perusahaan harus menjaga kas, persediaan kas, dan juga
likuiditas dari perusahaan karena adanya pandemi ini berpotensi untuk mengurangi permintaan sehingga perusahaan harus memiliki kas untuk menjaga ke depannya bisnis perseroan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kita masuk ke valuasi dan secara komparasi dengan kompetitor dari bisnis gudang garam yaitu HM Sampurna dan ada RMBA dan ada Wismilak. Secara PI ratio, gudang garam memiliki PI ratio yang relatif cukup murah dan di bawah HMSP. Kemudian secara PBV, gudang garam terhitung paling murah atau dapat diartikan secara perbandingan market cap dan aset dari gudang garam itu yang paling murah dibandingkan pesaingnya. Kemudian secara EV to EBITDA, gudang garam berada di bawah Wismilak. Kemudian secara kinerja, efisiensi, dan effectiveness dari manajemen mengelola aset dari perusahaan. Secara gross profit, gudang garam cukup berada di posisi terendah, secara net profit margin juga berada di posisi terendah, dan juga secara ROA, gudang garam juga berada di posisi terendah. Kemudian kita lihat dari kesehatan finansial, secara utang dibandingkan dengan modalnya, emiten ini memiliki utang yang cukup kecil, yaitu berada di 0,53. Nilai ini berarti setengah dari utangnya gudang garam, yaitu dibandingkan dengan modal dari perusahaan. Kemudian terdapat current ratio atau total aset lancar dibagi dengan utang lancar. 1,9 merupakan angka yang cukup baik dan juga quick ratio berada di 0,27 yang artinya gudang garam kurang baik secara cash-nya dalam untuk membayar utang jangka pendeknya yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, sehingga kita dapat simpulkan emiten gudang garam memiliki prospek yang cukup menarik secara valuasi karena emiten ini memang kita lihat valuasinya murah dan terdapat potensi emiten ini ke depannya akan dapat kembali berjaya seperti laba bersih tertingginya di tahun 2019. Kemudian harga rokok dari gudang garam relatif lebih murah dibandingkan kompetitornya HM Sampurna. Nah, hal inilah dapat menjadikan substitusi dari pengguna rokok dari HM Sampurna dan berpindah ke rokok gudang garam. Kemudian kita lihat dari risiko bisnis dari gudang garam. Emiten ini baru saja melakukan investasi besar-besaran sekitar 16 triliun di proyek bandara dan tol di Kediri yang mengarah ke Tulungagung. Jadi emiten ini yang awalnya bergerak di industri rokok melakukan investasi di bidang infrastruktur. Ini merupakan langkah korporasi aksi yang rada unik, agak aneh. Nah, ini ketika dijalankan oleh perusahaan yang memiliki ketidakselarasan bisnis, awalnya bisnis rokok kemudian ke bisnis infrastruktur, itu akan dapat berpotensi malah merusak bisnis utama dari perusahaan dan investasinya juga mengalami kegagalan. Nah, ini akan menjadi risiko ketika berinvestasi di gudang garam. Kemudian terdapat kenaikan cukai SKM yang lebih signifikan dibandingkan cukai SKT dan kita ingat kalau 90% lebih total pendapatan dari gudang garam itu berasal dari cukai SKM. Kenaikan cukai SKM yang lebih intensif ini akan berpotensi untuk kehilangan market share dari pengguna-pengguna rokok SKM karena cukai SKM mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan cukai SKT karena kita ingat kalau cukai SKT itu juga salah satu industri yang padat karya. Jadi ketika dinaikkan akan berpotensi adanya PHK dari perusahaan-perusahaan. Dan yang terakhir, emiten ini tidak ada inovasi atau perkembangan bisnisnya yang malah ke arah R&D rokok sehat ataupun rokok elektrik. Malah mereka berinvestasi di bandara dan tol. Oke, berdasarkan hal-hal tersebutlah kita dapat simpulkan menarik atau tidaknya untuk berinvestasi di gudang garam. Ya, saya Reza, saya kembalikan ke Safrina.